Ketika Allah menghilangkan semua yang kita punya dan kita nggak punya apa-apa, di situ mungkin baru kita mengetahui alasan kita untuk hidup itu apa. Nah, ketika kita berpindah keyakinan, kan pasti yang dalam bayangan kita yang bagus-bagus, ya kan? Wah, pasti nanti kalau misalkan pindah ini tambah kaya, tambah sukses, tambah populer, tambah dimuliakan orang. Apalagi umat Islam di Indonesia tuh banyak, ya kan? Tapi kok alih-alih itu bukan kehormatan, bukan kemuliaan yang didapat. Pas pindah kok malah hancur duduk gitu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya Allah, ya Rahman, ya Rahim. Hari ini aku diundang lagi untuk talk show. Biasa berbagi, sharing, aku belajar dan yang mendengarkan juga belajar, sama-sama belajar jadinya. Karena pokoknya di setiap kegiatan, baik itu talk show ataupun ya sekedaran menjadi narasumber, intinya adalah berbagi pengalaman. Jadi selalu two ways. Dan hari ini tetap bersama Kisera, aku ada acara di Pascal 23 Bandung. Nah, sebenarnya suara tuh udah agak-agak serak-serak, tapi nggak apa-apa. Bismillahirrahmanirrahim. Nawaitu untuk kebaikan. Yuk. Dan karena ini masih jam segini nih, kita akan ke toko Kisera yang ada di Pascal 23. Karena emang untuk Kisera.id ini mereka sudah mempatenkan hijab 4 warna. Nah, gimana kah hijab 4 warna itu? Udah pasti susah banget loh bikinnya. Nggak segampang yang hijab-hijab biasa lah gitu. Dan ayo, pasti penasaran kan tokonya kayak mana kan? Let's check it out. Kisera hijab alias Kisera scarf. Tadi udah di spill dari awal ya, suaranya agak-agak ya. Dan sebenarnya ini yang menjadikan berbeda karena memang dari Muri sudah memberikan sertifikat bahwa ini adalah the first scarf in 4 color in one standard. Jadi artinya scarf yang pertama dalam 4 warna dan di dalam 1 helaian tuh. Ya Allah, susahnya minta ampun loh bikinnya. Terus ini juga udah ada sertifikat paten sederhana. Jadi bagi setiap UMKM ataupun pengusaha garment untuk menghindari di copy, di plagiat bahasa kerennya, asik. Gitu loh, harus dapatkan sertifikat paten. Nah, dan ini emang serinya banyak sekali loh. Yang aku pakai ini adalah black series. Nah, black series aja itu comes with like 48 colors in between gitu. Nah, ini karena memang aku juga nanti akan ketemu ownernya untuk mengetahui ini apa sih seri-seri apa sih gitu. Nah, lihat kan ini perpaduan warnanya dan bener-bener ya, I love the boutique, you know. Boutique ini luar biasa loh indahnya gitu. Dan penataannya itu bener-bener luar biasa. Jadi itu nanti comes with like this gitu ya. Nah, ini tuh kita jadi belajar warna ya. Alhamdulillah. Misalkan ini tuh ada pearly purple gitu loh, twilight lavender gitu. Nah, di sini ada shades of pink purple. Kemudian di sini ada blue and kau goes to the blue violet and then shade of violet gitu kan. Baru di sini of shade of green, shade of blue green. Oh my god, this is the first time I see. Ini adalah saat kali pertamanya aku tuh melihat satu butik tuh dengan penjelasan yang luar biasa. Nih, shade of white, shade of brown, shade of black. Aku jadi kayak belajar warna akhir-akhir ini ya. Dan ini tint colornya. Nah, tint colornya kan luar biasa ya. Karena kan hijab itu udah menjadi kebutuhan yang primary bagi setiap wanita muslimah.
Oke, jadi sekarang aku udah ganti baju, masih tetap di butik Kisera ya kan. Tadi aku udah spill semuanya ya. Jadi buruan kalau misalkan lagi ada di sekitaran Bandung, itu di Pascal 23. Kalau misalkan kayaknya di Jakarta tuh ada di Bintaro. Di mana sih Teh? Di Bintaro sama di Cibubur. Di Bintaro sama Cibubur. Nah ini aku lagi pakai yang si Black Series. Ya. Tetehku yang cantik lagi pakai yang. Ini jasa di Jana. Oke, Jana. Kita akan langsung ke bawah ya. Kita mau berbagi sharing talk show lah, begitulah pokoknya ya. Yuk, Besti. Insya Allah. Bangga Teteh. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Ya Allah. Sehat. Alhamdulillah. Masya Allah. Assalamualaikum. Nggak apa-apa, aku di sini. Aku di tengah. Nggak Di mana sini ya? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan yang bisa saya testimonikan adalah bahwa suatu proses yang begitu panjang, dimulai dari hinaan, dimulai dari mungkin dikucilkan, mungkin dianggap remeh, tetapi waktu bisa membuktikan bahwa akhirnya bisa menjadi satu produk yang satu-satunya mendapatkan penghargaan MURI. Alhamdulillah. Ya. Dan yang mempunyai desain yang tidak ada di mana-mana. Karena saya ini pemakai hijab kan ya. Dan dengan seri apalagi yang seri Black Series ini ya kan, dengan White Series, satu kerudung 4 warna, itu bukan hal yang mudah. Tapi saya ingin menyapa dulu semua yang ada di sini ya, ibu-ibu akhwat bergerak. Assalamualaikum, masya Allah. Terus yang ada di atas ya Allah, mudah-mudahan masih kelihatan ya walaupun agak jauh gitu ya. Kelihatan, jangan sampai kelihatan kerudungnya aja, karena kerudungnya emang cantik begitu ya. Apalagi ketika saya memakai baju polos, memang ini luar biasa karena terlihat gradasi warnanya. Nah, ini kenapa saya pakai kerudung ini? Karena emang tadi saya baru habis lihat Kisera di lantai 2 dan itu luar biasa. Nah, alhamdulillah kalau kita ini ingin memuliakan diri sendiri, kita muliakan mulai dari cara kita berpakaian. Nah, dan yang menjadi luar biasa adalah karena bisnisnya dari Bu Ina ini mungkin dimulai dari surat An-Nisa ayat 100. Surat An-Nisa ayat 100, ada yang tahu? Wa may yuhajir sabilillahi, bahwa kita kalau mau mendapatkan bumi dan seisinya, hijrah dulu. Ya, kalau ada yang bisa sambung, wa may yuhajir sabilillahi yajid fil ard muragomang katsirus. Yang artinya hijrah dulu, baru nanti bumi ini akan menjadi ladang yang luas untuk mendapatkan rizki. Karena mungkin keinginannya Teteh Ina adalah bahwa ya Allah biar anakku tuh terus berkerudung ya. Itu luar biasa loh. Karena keberhasilan orang tua adalah mengajak anaknya untuk bisa beribadah dan berpakaian secara islami. Dan ketika niat itu Allah tangkap, surat An-Nisa tadi, mama yuhajiri sabilillahi, bahwa oh ya udah hijrah dulu nih. Kemudian Allah siapkan ladang yang luar biasa, bumi ini jadi nikmat. Kalau misalkan kita nggak hijrah dulu, bumi ini bakal nggak nikmat. Karena itu yang saya alami 10 tahun yang lalu. Masih tahu kan bagaimana saya jatuhnya? Karena ketika saya mendahulukan bumi ini sebelum saya mendahulukan hijrahnya. Akhirnya duit dapat iya, banyak iya, populer iya, kaya iya, suami ganteng iya. Duh, kalau udah mulai ngomongin suami ganteng, nggak enak pas hilangnya gitu loh Bu. Ya kan? Nah jadi kan ini semua dapat, tapi caranya salah. Karena caranya itu nggak pakai Al-Quran. Masya Allah Teh, luar biasa ya. Sambil berdiri aja ya enak. Ini soalnya pakai bajunya tuh agak licin. Jadi kalau kita duduk begini tuh merosot daripada nanti adegannya menjadi adegan yang lebih lucu lagi ya kan. Iya, makanya akhirnya berdiri-berdiri ya, nggak apa-apa ya ibu-ibu akhwat bergerak ya. Kita ngobrol berdua Teh, karena Teh Ina akan kembali lagi ke tempatnya. Terima kasih Teh Ina sudah luar biasa loh Teh Ina, dan kita support semuanya ya buat Teh Ina. Apalagi nggak apa-apa, sambil berdiri juga bisa. Oke, alhamdulillah it's okay gitu kan. Kita sambil bisa lihat yang di atas juga yang lagi pada jalan-jalan di mall. Nah, betul.
Ntar saya duduk sebentar, berdiri, duduk sebentar, Iya, gitu. Teteh, Masya Allah, kalau bicara CV-nya tadi sudah sekilas saja ya, mengenai seorang sosok Angelina Sondah juga mungkin sebagian orang sudah tahu karena sudah warawiri di podcast, sudah warawiri di TV ya Teh ya. Tapi ada satu sisi nih Teh, dari sekian banyak testimoni tentang seorang Angelina Sondah, yang lebih hakiki yang sekarang kita rasakan ya Teh, perjalanan religinya seorang Angelina Sondah. Karena Ibu sejatinya Teh Angelina ini adalah seorang mu'alaf ya, betul nggak Teh ya? Betul. Betul. Tentunya ketika Allah sayang, Allah tidak hanya memberikan kasih sayangnya berupa kenikmatan, tetapi ada juga ujian ya. Bagaimana Teh perjuangan Teteh memperjuangkan keyakinan dan keimanan Teteh, tentu keistiqomahan perjuangan Teteh ya, dari awal Teteh menjadi seorang muslimah, menjadi seorang muslim, kemudian diberi ujian yang luar biasa Teh. Bagaimana Teh biar kita ini terinspirasi, karena ibu-ibu ini mungkin adanya di zona nyaman gitu Teh. Tolong Teh memberikan insight kepada kita. Masya Allah, tabarakallah. Sebenarnya perjalanan iman itu kan sungguh luar biasa, tidak bisa diungkapkan 1-2 jam. Nah, tapi intinya adalah ketika Allah menghilangkan semua yang kita punya dan kita nggak punya apa-apa, di situ mungkin baru kita mengetahui alasan kita untuk hidup itu apa. Nah, ketika kita berpindah keyakinan, kan pasti yang dalam bayangan kita yang bagus-bagus, ya kan? Wah, pasti nanti kalau misalkan pindah ini tambah kaya, tambah sukses, tambah populer, tambah dimuliakan orang. Apalagi umat Islam di Indonesia itu banyak, ya kan? Tapi kok alih-alih itu bukan kehormatan, bukan kemuliaan yang didapat. Pas pindah kok malah hancur duduk gitu. Ya kan? Suami meninggal, kena kasus, masuk lapas. Nah, kalau orang sepentasan menilai itu pasti gara-gara pindah loh ya. Pastinya Teh, apalagi deterjen Teh. Wah, deterjen paling begitu. Betul. Tapi itulah manusia, karena hanya selalu menilai dalam waktu yang sempit. Manusia tuh jarang melihat bahwa hidup ini berproses. Hari ini bisa kaya, besok bisa miskin. Hari ini bisa miskin, besok bisa kaya. Hari ini bisa dihina, besok dimuliakan. Hari ini dimuliakan, besok dihina orang. Itu udah biasa rumusnya. Jadi ketika kita baru sampai di titik umur 30, padahal umur kita mungkin 70, 80, orang kan nggak bisa memvonis bahwa di 30 ini kita hancur dan kita hancur selamanya. Karena Ali Imran ayat 26 mengatakan kulillah wa malikal mulki tu'til mulka man tasya wa tu'angsilu mulki mimman tasya wa tu'izzu man tasya wa tudzillu man tasya biyadikal khairu innaka ala kulli syai'in qadir. Bahwa Allah itu bisa memuliakan hari ini dan bisa juga menghinakan hari ini. Makanya kalau jadi orang, kalau udah kaya jangan terlalu sombong, kalau juga miskin jangan terlalu meles. Karena mungkin kita nggak pernah tahu rencana Allah. Mana ada yang bisa tahu ketika Angelina Sondah keluar dari lapas, tiba-tiba kok bisa begini. Masya Allah, saya aja sampai kaget. Karena kalau orang mandangnya kan Angelina Sondah itu sial banget. Udah masuk penjara hukumannya tinggi, kalau dibandingkan sekarang teh hukumannya kecil-kecil, dipotong remisi pula, ya kan, diketoknya 5 tahun jalanin 2,5 tahun. Nah, ibu-ibu boleh ngebayangin kalau misalkan dari sudut pandang manusia, kesialan yang Angelina Sondah alami. Masuk ke dalam lapas tahun 2022, dikeluarkan peraturan pemerintah tidak diberikan remisi kepada narapidana korupsi. PP 99 berarti hukumannya teh 10 tahun dijalanin. Tidak usah berkelakuan baik, karena kan nggak dapat remisi. Orang itu berkelakuan baik karena dapat remisi, potongannya 2/3. Belum lagi dengan remisi-remisi lainnya. Jadi ketika saya masuk ngenes sekali teteh, karena di setiap kali Idul Fitri, di setiap kali, kadang-kadang mau cerita ini suka nangis, ya. Setiap kali mau ada 17 Agustus kayak begini, kan nama-nama narapidananya kan dipanggil.
para penerima remisi. Ini nomor ini mendapatkan pengurangan 3 bulan gitu. Bahkan ada juga yang misalkan langsung dibebaskan. Nah, selama 10 tahun berarti 10 kali. Setiap kali Idul Fitri dan setiap kali mau 17 Agustus, saya habis upacara langsung masuk kamar. Karena saya tahu nama saya nggak bakal dipanggil untuk mendapatkan pengurangan hukuman. Kalau dulu lihatnya sial banget. Tapi ketika tahu bahwa Allah sedang menyiapkan yang terbaik, yaitu apa? Mengetahui Al-Quran itu isinya apa, mengetahui bahwa sesungguhnya petunjuk hidup kita ini hanya ada di Al-Quran. Kalau misalkan saya tahu bahwa ternyata Allah sedang memberikan kepada seorang Angelina Sondak, udah temen di dunia ini sementara, kadang-kadang ada gula, ada semut. Kalau misalkan kita lagi susah juga menjauh. Nah, boro-boro datang kunjungan, ya kan? Kita telepon aja, halo assalamualaikum, boleh bicara sama A sama B, bilang nggak ada. Ya kan? Emang hakikatnya manusia kalau kita lagi terkenal punya duit, punya power, orang pasti datang. Giliran kita mah susah. Banyak juga yang tidak hanya dihina, tidak hanya dilecehkan, bahkan ditambah-tambah lagi penderitaannya. Udah aku bilang dari dulu tuh emang dia begitu, ntar ngomong ke satu, ih nggak nyangka ya Injib tuh begitu ya, ngomongin ke satu ya, waduh aku udah lihat tuh begitu-begitu. Udah kita lagi susah, ya tambah susah. Nah padahal juga kenal nggak begitu kenal, tapi kalau udah julitin orang, Masya Allah. Kalau dulu ngelihatnya julitan orang kita kesel. Wih, itu orang kok julit banget sama saya ya, iri hati, benci, dengki. Tapi ternyata dalam surat Al-Zalzalah 78, "Fama ya'mal misqala dzarratin saroyaro, fama ya'mal misqala dzarratin haroyaro." Ya udah nggak apa-apa, dihina orang alhamdulillah. Tete Indah contohnya, dihina akhirnya malah jadi pemicu untuk membuat yang lebih baik. Jadi kalau melihat hinaan orang nggak usah sedih-sedih banget sayang. Anggaplah itu sebagai motivasi buat kita. Makin dihina, pahala kita makin banyak. Udah terus. Kalau dulu ngeliatnya kalau orang menghina kita, emang dia siapa? Ya kan? Saya juga begini-begini. Sekarang enggak lagi. Orang menghina orang menghina kita, tambah lagi dong hinaannya. Karena amalan pahalamu itu akan pindah ke saya. Jadi saya nggak perlu lagi berbuat yang begini. Alhamdulillah pahalanya datang ke kita. Nah, jadi kalau misalkan memandang hidup 10 tahun lalu, sebelum saya benar-benar mendalami agama Islam, pasti berpikirnya, aduh ya Allah kok masuk begini banget sih. Udah begitu harus tahu bahasa Arab, harus tahu begini. Ngelihatnya susah. Tapi alhamdulillahirabbil alamin, kalau Allah memang ingin memberikan hidayah kepada seseorang, gak usah itu satu Al-Quran ibu-ibu. Semua, bahkan hadis, bahkan tafsir, ibu-ibu bisa hafal di luar kepala kalau Allah ridho. Tapi buat apa dulu? Bukan untuk membanggakan diri saya. Makanya di setiap sekali pertemuan begini saya selalu mengatakan, ya Allah, gak ada niat saya untuk menggurui ataupun menasihati, karena saya pun sedang dalam proses perjalanan. Kita semua ini gak pernah tahu bagaimana kita nanti mengalami innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Kita gak tahu nanti kita meninggalnya bagaimana. Makanya kalau misalkan lagi beriman penuh, jangan terlalu sombong juga, karena kadang-kadang iman itu bisa naik dan turun. Keistiqomahan kita ini juga kadang-kadang tidak selalu berada pada titik yang tertinggi. Bisa kadang-kadang juga kita ngerasa down. Dan ketika kita down itu tergantung orang-orang yang ada di sekitar kita. Makanya saya melihat bahwa ya Allah, ternyata kehilangan itu adalah hidup. Setiap manusia yang hidup akan mengalami kehilangan. Jadi nggak usah terlalu sedih kalau suami kita meninggal, ya kan, daripada diambil sama pelakor. Lebih enak rasanya, ya kan, lebih ikhlas kayaknya kan, diambil oleh Allah Subhanahu wa taala, yang kita tinggal doakan mendapatkan surganya. Kalau diambil pelakor kan sakitnya di sini. Udah sakitnya di sini, ya kan, dia pamer bojo lagi. Ya kan? Nah, tahu kan lagunya pamer bojo kan? Astagfirullah, karena sekarang itu biasanya lebih begitu sifatnya, cenderung, ya kan, pergilah kasih kejarlah selingkuhanmu. Dan kayaknya selingkuhan kadang-kadang lebih terdepan daripada yang istri benernya. Ya kan, astagfirullahaladzim, emang dunia udah keputar-putar ibu-ibu. Kalau dulu dengar kata positif itu pasti artinya baik.
Tapi ketika zaman Covid kita dengar kata positif, astagfirullahaladzim, positif, aduh jangan deket-deket deh. Nah, ya kan, dulu zamannya punya tas KW, ya kan, kita ngakunya pasti ini asli. Sekarang berita-berita, tasnya bener asli, ngakunya palsu, daripada ditangkap KPK, ya kan. Jadi emang dunia udah kebalik-balik. Kalau dunia udah kebalik-balik, kita patokannya ke Al-Quran aja. Sehingga apapun yang menjadi kesusahan di kita, kalau pakai Al-Quran, enggak. Kenapa? Di setiap kejadian, kayak tadi saya melihat yang membacakan Al-Quran, ya Allah, dalam hati saya tuh enggak ada habis-habisnya. Tabi ayyi ala rabbikum tukadziban, ya Allah, anak saya Kianu, walaupun saya tinggal bertahun-tahun, tapi Allah memberikan dia kesehatan dan fisik yang sempurna. Tinggal bagaimana kita membangun imannya. Kalau kita udah pakai kacamata alhamdulillah, semuanya pasti jadi baik. Tapi kalau kita pakai kacamata menggerutu, akhirnya semua jadi merugi. Kalau kita ibarat katanya suami meninggal ditambah dengan bersyukur, pasti jadinya alhamdulillah. Alhamdulillah proses Mas Aji meninggal juga cepat. Tidak merepotkan orang, ya kan, tidak membuat keluarganya susah. Nah, ayah saya juga begitu, karena pakai kacamatanya bersyukur, walaupun Mas Aji meninggal udah 13 tahun yang lalu ya. Ayah saya baru meninggal setahun yang lalu. Kalau lagi datang sedihnya pasti sedih, nggak mungkin enggak, karena Allah memang memberikan emosi kepada kita. Tinggal bagaimana kita mengatur agar supaya emosi kita itu jadi ibadah. Jangan sampai emosi kita ini malah jadi dosa. Kalau lagi marah, semarah-marahnya kita ambil air wudhu, kita sholat, kita tidur, itu anjuran Al-Quran, itu jadi ibadah. Tapi kalau misalkan kita marah, akhirnya kita menghina orang, akhirnya kita marah, kita benci, kita dengki, sementara orang yang kita marahin juga lagi anteng-anteng, ya kan, akhirnya itu jadi dosa. Jadi apa-apa kalau ditanggepin dengan rumusnya adalah kata ini ditambah dengan bersyukur, jadinya alhamdulillah. Tadi kita lihat yang baca Al-Quran, ya Allah, ditambah bersyukur, itu pasti alhamdulillah masih bisa ngaji, masih dapat Al-Quran. Alhamdulillah. Ya? Alhamdulillah, berarti masih ada alhamdulillahnya. Kalau orang bilang masih ada untungnya, itu benar. Jadi kita ngelihat itu semua harus, yang penting ada untungnya. Nah, kalau udah pakai mengeluh, semuanya juga jadi susah. Punya suami cakep, ya kan, tambah mengeluh, cakep-cakep begini tapi nggak kerja, jadinya akhirnya ngegerutu. Nah, suami juga jadi susah, ya kan. Kalau misalkan punya suami yang kurang ganteng tapi kerjanya bagus, ntar dikomplain lagi kurang ganteng, ya kan. Makanya udah yang ada itu aja yang disyukuri, gak usah kebanyakan milih, karena kalau kebanyakan milih akhirnya kita jadi membandingkan. Kalau kita membandingkan, akhirnya kita selalu merasa kurang. Makanya lagunya tuh udah bener, ojo dibandingke. Masya Allah, tabarakallah, makasih loh buat Ahmad Bergerak, buat Bandung ya. Ini uti-uti aku nih semuanya. Terus yang paling penting adalah makasih buat Kisera, Teh Ina, Temin, Mama Hani, thank you ya, dan semua sahabat Kemaku. Jangan lupa untuk terus di subscribe, like, share, dan komen. I love you and see you in Bandung again. Bye guys.